Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa la tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Lanjutan daripada kitab Syarh Al-Ainiyah masih menjelaskan tentang Sayyidina Uwais bin Al-Qarni sampai pada kalimat wa an Abdullah bin Salamah ghazawna Azerbaijan zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Uwais Al-Qarni ma'ana famata fi ruju'ina. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah, kami pernah berperang di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab di perang yang dinamakan Azerbaijan bersama Uwais Al-Qarni, dan beliau wafat ketika kembali dari peperangan tersebut. Fanazalna fa idza qabr mahfur. Ketika kami sampai ke tempat untuk memakamkan, kami dapatkan setelah kami dinyatakan setelah kami kembali, terus kami dapatkan kuburan beliau sudah terbuka, sudah terbongkar, mahfur. Wa ma'an maskub, dan apa namanya wa ma maskub wa kafana wa hanut wa jahazna wa masyana marajana fi dzal qabr wal dibilang kami ingin menguburkan, kami dapatkan lubang sudah terbuka, sudah disiapkan, seakan-akan liang lahatnya sudah disiapkan, dan air pun maskub, hujan, sehingga kami gunakan untuk memandikan beliau. Wa kafanna wa kafan wa hanut, dan kami dapatkan juga sudah terdapat kafan dan hanut. Hanut ini artinya bubuk yang ditaburkan di kafan itu. Fajahazna, maka kami urus jenazahnya Uwais bin Amir Al-Qarni, kami kuburkan, kami makamkan dalam pemakaman tersebut. Famasyaina, kemudian kami pun pergi meninggalkan kuburan beliau. Tsumma raja'na, kemudian suatu hari kami kembali lagi untuk melihat kuburan Uwais. Fa iza la qabra wala athar, maka kami dapatkan ternyata tidak ada lagi kuburan wala bekas orang dikuburkan di situ. Artinya sampai kami tidak dapatkan lagi di mana kuburannya, hilang. Hakadha. Ini riwayat ya, riwayat. Lalu ada riwayat berikutnya Al-Imam dari riwayat Abdurrahman bin Abi Laylah. Ya. Galanada munadi yaum Siffin, ketika terjadi perang Siffin. Jadi ada riwayat Sayyidina Uwais meninggal pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lakin al-mu'tamad hadza qaulutan, yang kedua ini meninggal wafat pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu perang Siffin. Ya, ketika perang Siffin, saat itu dia Galati coba ini ada di mana? Adakah di antara orang yang meninggal ini Uwais bin Amir Al-Qarni di antara pasukan muslimin? Fawajaduhu fil gatla min ashabi Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka didapatkan bahwa Uwais bin Amir Al-Qarni telah wafat dalam perang Siffin tersebut di pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khilaf masabak, berbeda dengan riwayat yang sebelumnya. Jadi riwayat sebelumnya beliau wafat pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Riwayat kedua beliau wafat pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bersama pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kamukhtilfa fi terjadi khilaf antar ulama, apakah benar Uwais bin Amir pernah berjumpa dengan Nabi? Ada mengatakan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah kata. Jadi intinya al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat, hadza yang ucapan yang kedua. Wafat di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan adapun ucapan Sahih bin Nazim, yakni ucapan Imam Al-Haddad wa Abi Sa'id an-Nasih al-Mutabarri. Yang dimaksud dengan Abi Sa'id, dia adalah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Yakni Al-Hasan bin Abil Husain Al-Basri. Al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil, seorang imam, seorang tabi'in yang agung, yang mulia. Waliduhu min ahli Nisan. Ya. Ayah beliau dari ahli Nisan, fasubiya bahwa maulal ansar. Dan ketika terjadi peperangan, sehingga ayahnya pun ditawan atau menjadi salah satu tawanan perang dan dijadikan sabi. Sabi ini kita tahu kalau dalam peperangan hadirin, maka seorang imam boleh memilih salah satu dari 4 perkara. Musuh yang ditangkap itu, yang ditawan itu,
imam boleh memilih salah satu dari 4 perkara, imam bakal melihat mana yang lebih baik. Ainal aslah min arba'il khisal. Yang pertama adalah dijadikan budak, al-istirqaq. Dijadikan dia budak. Yang kedua yaitu al-man. Dijadikan dia sebagai sebagai tebusan. Untuk menebus tawanan pihak kita biar tukar tawanan. Sebagian lagi yaitu dengan diwajibkan bagi dia untuk atau dibebaskan cuma-cuma. Dibebaskan. Intihur artinya enggak bakal dilepaskan begitu saja. Dan yang keempat adalah dihukum mati. Pokoknya salah satu dari 4, imma dijadikan budak, dijadikan tawanan untuk sebagai tebusan, atau dibebaskan cuma-cuma, atau dihukum mati. Nah kebetulan ayahnya Imam Hasan al-Basri ini dijadikan budak, istirqaq, maka dijadikan, dan dia maulal ansar, salah satu budaknya kaum ansar, maula Zaid bin Thabit al-Ansari, daripada budaknya Sayyidina Zaid bin Thabit. Tamam. Sedangkan ibunya Hasan al-Basri adalah budaknya Ummu Salamah ummul mukminin. Jadi ayahnya budaknya Zaid bin Thabit, uminya budaknya Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Subhanallah, Al-Hasan al-Basri dilahirkan oleh ibunya pada masa ibunya masih budaknya Ummu Salamah, sehingga Ummu Salamah itu sangat perhatian kepada Hasan al-Basri ini. Walaupun dia budaknya ya, tapi tetap dirawat, dididik, dibesarkan, diajarkan agama, dikenalkan akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Hasan al-Basri mendapatkan tarbiyah dari Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi Hasan al-Basri, ulama besar. Yang mendidiknya adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ibunya Hasan al-Basri bernama Khairah. Diriwayatkan bahwa ibnaha Al-Hasan wa Said, diriwayatkan bahwasanya Khairah ini punya anak laki-laki 2, yaitu Hasan dan Sa'id. Hasan dan Sa'id. Sayyidina Hasan al-Basri dilahirkan 2 tahun terakhir masa khilafah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab kan menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih 8 tahun, hadirin. 8 tahun dia menjabat sebagai khalifah, artinya 2 tahun sebelum wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, lahirlah Sayyidina Hasan al-Basri. Ra'a 20 atau 30 atau 100 min ashabin Nabi. Beliau melihat atau berkumpul bersama 20, ada mengatakan 30, ada mengatakan 100 sahabat. Artinya dia duduk menimba ilmu dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Baik. Wa mata fi syahr Rajab. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 116 Hijriah. Dan umurnya kala itu mencapai 89 tahun. Baik. Qala Malik bin Dinar. Itu Malik bin Dinar berkata, Malik bin Dinar juga tabi'in. Dikatakan kalau kanal Hasan iza akbal, itu kami kalau melihat Sayyidina Hasan al-Basri kalau datang nih kepada kita, mau hadir ke tempat perkumpulan kita, atau kami melihat dia datang, kami dapatkan beliau faka'anna ma aqbala min dafni ummi. Kami dapatkan dia seakan-akan orang yang datang baru habis nguburin uminya. Orang kalau habis nguburin uminya sedih, dalam keadaan sedih, dalam keadaan merasa ditinggal. Nah, Hasan al-Basri kami dapatkan selalu kalau kita lihat seakan-akan orang yang baru habis ditinggal wafat ibunya, dalam keadaan sedih. Artinya nggak pernah kami dapatkan beliau begitu ceria, bahagia. Kami belum mendapatkan beliau dalam keadaan seperti ini. Fakana min dafni ummi. Wa idza takallama, itu Hasan al-Basri kalau berbicara seakan-akan tuh ada api di atas kepalanya yang siap menimpa dia. Jadi daiman alal khasyah, selalu dalam keadaan takut pada Allah. Ya. Jadi sifat beliau, perbuatan beliau menunjukkan kalau dia ini adalah ahlul khasyah, orang yang selalu takut kepada Allah. Wa idza qa'ada, kalau dia duduk, fakana huwa asir guriba litudrab unuqih, litudrab unuquhu, akan-akan dia bagaikan seorang tawanan yang sebentar lagi bakal dieksekusi mati. Hari dalam keadaan takut. Jadi memang benar-benar nih Hasan al-Basri ini orang yang penuh sakinah, ahlul khasyah, sehingga orang-orang kalau melihat Sayyidina Hasan al-Basri ini udah
melihat subhanallah, ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma matal Hasan, ketika Sayyidina Hasan wafat, ra ba'dhum, sebagian orang bermimpi mendengar seruan dari langit, anallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim yakni anak keturunannya semuanya anbiya, yakni Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, kemudian Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf dan yang lain-lainnya. Wa ala Imran yakni Musa dan Harun. Musa bin Imran, Harun bin Imran, Allah telah memilih para anbiya kepada alam semesta. Dan Allah telah memilih Hasan al-Basri untuk umat di zamannya. Artinya orang pilihan Allah buat orang di masa tersebut. Wa min kalamil Hasan, wa kana kalamul Hasan yusbih kalamul anbiya. Yusbih kalamul anbiya, dinyatakan itu ucapan Sayyidina Hasan al-Basri dari nasihat-nasihat beliau itu mirip dengan nasihatnya para anbiya, para nabi. Jadi kalau kita dengerin nasihat nabi, nasihat para anbiya dalam kitab-kitab terdahulu, itu isi nasihatnya mirip dengan ucapan Sayyidina Hasan al-Basri. Wa kana syadidul khauf, dan dia adalah orang yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana atwalun nas sukutan, dan orang yang paling banyak diam. In amara bi amrin, kalau dia memerintahkan suatu perkara, kana amalan nasbih, maka dia adalah orang yang pertama kali mengamalkan perintah tersebut. Jadi kalau dia ngasih anjuran kepada orang, maka dia adalah orang yang menunjukkan dan mencontohkannya. Sebagaimana pernah datang satu orang kepada Sayyidina Hasan al-Basri, waktu itu masa perbudakan ini merajalela. Karena perbudakan dibolehkan, akhirnya merajalela, padahal Islam pada hakikatnya ingin menuntaskan perbudakan, ingin mengurangi perbudakan. Tapi subhanallah, ketika dunia akbal alaihim, ketika dunia ini terbuka untuk kaum muslimin kala itu, sehingga perbudakan malah bertambah banyak. Sehingga akhirnya sebagian kaum salihin melihat kejadian ini merasa risau. Maka datang kepada Hasan al-Basri, ya Hasan, sesungguhnya ucapan engkau ini bakal didengar oleh umat. Maka coba deh nasihatin umat bahwa Islam sebenarnya ingin menuntaskan perbudakan, bukan mengizinkan ada memperbanyak budak. Sebab kita lihat sekarang budak, satu orang bisa punya 10, 20, ada yang punya 100 budak, ada yang punya sekian 100 budak. Ini kalau dibiarkan begini, akhirnya nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah mulai ditinggalkan. Orang lebih banyak memilih budak atau memperbanyak budak, sedangkan Islam yang diajarkan Rasulullah mengajarkan kita untuk mengurangi perbudakan. Makanya lihat, Nabi selalu menganjurkan yang memerdekakan budak dapat pahala sekian, yang kalau orang melakukan kesalahan kafarannya merdekakan budak selalu diulang-ulang sama Rasulullah dalam syariat Islam. Maka Hasan al-Basri waktu diminta untuk menyampaikan nasihat, kata Hasan al-Basri, gal marhaba, nanti bakal saya sampaikan. Cuman subhanallah, beliau nggak nyampein itu nasihat selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan kemudian, Hasan al-Basri pun berdiri di atas mimbar, memberikan anjuran kepada umat untuk memerdekakan budak dan ganjaran orang yang merdekakan budak. Subhanallah, ketika disampaikan oleh Hasan al-Basri, hari itu, nggak mesti nunggu besok, hari itu berapa ribu budak dimerdekakan oleh umat Islam. Sebentaran langsung dimerdekakan oleh masyarakat muslimin kali itu. Sampai yang orang saleh ini datang kepada Hasan al-Basri, Masya Allah, ya Hasan, ucapan engkau ini benar-benar didengar umat. Engkau baru nyampaikan, lihat ribuan budak sudah merdeka. Cuman pertanyaannya, kenapa baru nyampein sekarang? Kan kita udah nyampaikan beberapa bulan yang lalu untuk memberikan nasihat, kenapa ditunda? Kata Hasan al-Basri, beberapa bulan yang lalu waktu kau minta saya menyampaikan, saat itu saya belum punya budak katanya. Bagaimana saya memerintahkan sesuatu yang belum saya amalkan? Maka dari beberapa bulan yang lalu saya ngumpulin duit tuh untuk beli budak. Ketika saya berhasil beli budak, saya merdekakan, baru saya sampaikan, kata Hasan al-Basri. Dan dampaknya lihat, makanya dinyatakan di sini, dia kalau dia memerintahkan suatu perintah, maka dia adalah orang yang paling benar-benar mengamalkan perintah tersebut. Wa idza naha an nahyin, kalau dia telah
melarang sesuatu akan suatu perkara, maka dia adalah orang yang paling benar-benar menjauhi daripada larangan tersebut. Mustaghniyan 'anil nas ma hajatihim ilaih. Beliau ini benar-benar mustaghni, artinya enggak merasa butuh kepada manusia, artinya dia menjaga kehormatannya. Sedangkan sebaliknya orang pun datang kepada dia meminta, memohon, minta nasihat, tapi tidak sebaliknya. Asbahum sarirah bi alaniyah, sehingga asbahahum, perumpamaan mereka itu bagaikan sarirah bi alaniyah wa qawlan bi fi'il, sehingga membuat mereka itu orang-orang yang duduk dengan Hasan al-Basri, itu sarirah mereka itu layaknya alania, artinya nampak jelas, artinya benar-benar mereka tuh berubah di hadapan Hasan al-Basri, qaulan wa bifi'il, ucapan juga dengan perbuatan. Wa kana idza asbaha wa idza amsa qala li ahli thalath marat ya ahla atawafikum galil atawafikum galil. Atawa yakni artinya masa kehidupan kita ini sedikit, hari kita semua bakal balik sama Allah. Kemudian qala radhiyallahu inna rajula ya'ma bil hasanah, seseorang jika melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menjadi nur, cahaya dalam hatinya. Wa huwa fi badanihi, dan kekuatan untuk fisiknya. Wa inna rajul ya'mal bisayyah, sedangkan sebaliknya kalau seseorang melakukan keburukan, maka keburukan tersebut akan menjadi zulmah, kegelapan dalam hatinya. Wa wahnan fi badanihi, akan menjadikan lemah tubuhnya. Rahimahullah, al-muslim la yaqul fi kulli batnih wa la tazal wasiyatu tahta jambih. Fi kulli batnih, seseorang itu enggak bakal makan semua dalam perutnya, artinya enggak bakal mampu untuk melahap ke semuanya. La tazal wasiyatu tahta jambihi. Wa qala aidan al-mu'min fi dunya kal gharib, orang beriman dalam kehidupan dunia ini bagaikan gharib, orang yang asing. La yunafis fi izziha, maka enggak perlu dia berlomba-lomba untuk mencari keagungan dan kemuliaan dalam dunia. Wala yazza min dhilliha, jangan sampai kita merasa sedih dari kerendahan dan kehinaan dunia. Linas hal walahwal, orang punya keadaan, kita juga punya keadaan. Artinya jangan sibuk dengan keadaan orang lain. Malah sibukin diri kita dengan diri kita. Jangan sibuk dengan apa yang dilakukan atau dimiliki atau dialami oleh orang lain. Kata. Oke, dulu Al-Habib Utsman bin Yahya, waktu beliau masih belajar dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Waktu belajar itu pernah murid-muridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lagi pergi ke suatu tempat, Habib Utsman bin Yahya enggak ikut. Malah bersih-bersihin pondok. Yang lain teman-temannya lagi jalan kemana, mungkin lagi rehlah, Habib Utsman bin Yahya di pondok lagi bersihin, lagi nyapuin pondok. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngelihat Habib Utsman yang lagi nyapu tuh, dia bilang, miskin Utsman, nas fil hal wa huwa fil hal. Lihat Utsman ini beda sendiri katanya. Utsman bin Yahya beda sendiri. Yang lain punya hal, dia punya hal sendiri katanya. Yang lain lagi jalan, dia sibuk berkhidmah. Wa hakadha. Makanya hakadha, mestinya kita jangan sibuk dengan apa yang dialami orang lain. Khalas. Gala tatib li ahadil haya illa fil jannah. Terus terang, enggak ada kenikmatan dalam hidup bagi kita kecuali di sorga. Sorga baru nikmat, dunia enggak ada nikmatnya. Apalagi Nabi menyatakan, kata hadis, dalam hadis Rasulullah, ma'akuli farhatin tarwah. Ma'akuli farhatin tarwah, artinya setiap kebahagiaan itu pasti ada kesedihan setelahnya. Ada dunia. Enggak ada orang bahagia seterusnya. Enggak ada orang senang seterusnya. Pasti ada masanya dia susah, ada masanya dia sedih. Hakadha. Illa fil jannah. Kalau jannah dalam surga, khalas sa'adatul abad, abadiyah, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Rahimallahu abdan ja'alahu hamman wahidan. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjadikan kesumpekannya itu, kegundahan dan keresahan ini hanya satu. Apa itu? Surga. Biar selamat di akhirat. Hamman wahidah, cuma satu doang. Gimana caranya bisa selamat di akhirat? Gimana caranya biar bisa masuk surga? Ini doang tuh. Yang dikejar sama dia cuma itu, hamman wahidah. Ketika orang banyak umum, mikirin ekonomi, mikirin keamanan, mikirin ini, mikirin itu, dia enggak, hammuh wahid. Cari ridha Allah. Kerisauan dia gimana caranya bisa dapatkan ridha Allah. Bas. Enggak ada yang lain.
Fa'akala kasrah, makan roti yang kering, ya, kasrah. Walau bisa khalkan, kemudian memakai pakaian yang khalkan yang udah mulai rusak. Wala segabil ard, ya, menyentuh bumi artinya tidak mengendarai kendaraan. Ya. Wastahda fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa baka alal khati'ah, menangisi atas satu dosa dan kesalahan. Wa talaba hadhihi rahmah, dan mengharapkan rahmat. Wa haraba min hadzal azab, dan berusaha selamat daripada azab. Azab apa namanya? Orang yang bakal dirahmati Allah, ya ciri-cirinya begini. Ya qul Allah taala idza alimtu anal ghalib al abdi tamassuk bi taati manantu alaihi bil istighali bi wal ingita ilayya. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, kalau aku mengetahui ada seorang hamba yang berusaha menghabiskan waktunya, kebanyakan waktunya untuk tamassuk bi taati, arti berpegang teguh untuk menjalankan taat kepadaku, berusaha untuk menghabiskan waktu untuk taat padaku, manantu alaihi bil istighali bi, maka saya akan anugerahkan kepada dia benar-benar sibuknya hanya kepadaku, kata Allah. Wal inggita ilayya, dan dia putuskan hubungan selainnya melainkan hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia orang hamba nih benar-benar berusaha sungguh-sungguh ingin menjalankan taat, khalas bakal dibikin sibuknya hanya untuk Allah. Sehingga dia pantas menyandang gelar Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu orang-orang yang menunjukin kesungguhannya, kami yang bakal bukakan jalan untuk dia. Hakala. Aksiru minal istighfar fi buyutikum. Perbanyaklah membaca istighfar di rumah kalian, wa ala mawaidikum. Ya. Dan juga di atas mawaid, ya, makanan hidangan-hidangan kalian. Wa fi turugikum, dalam jalan-jalan kalian. Wa fi aswagikum, di pasar kalian. Wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian. Wa aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, fa innakum la tadruna ma tatanzilul maghfirah. Sebab kita enggak tahu ampunan dari Allah datangnya kapan. Ya. Mungkin kita lagi di jalan baca istighfar, mungkin kita lagi di rumah, mungkin lagi khalas. Perbanyak baca istighfar dimanapun kita berada. Hakada. Ya ibn Adam, ishabun nas bi ayyi khuluqin syi'ta. Hai anak keturunan Adam, bergaulah kepada manusia sesuai akhlak yang kau inginkan. Mau akhlak yang baik, mau akhlak yang buruk. Ini mau bersosial sama orang, mau pakai akhlak baik, mau pakai akhlak buruk, silahkan. Tapi ingat, yashabuka bimithli. Maka orang bakal memperlakukan kau sama sebagaimana kau memperlakukan orang lain. Kalau kau memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, maka orang lain juga bakal memperlakukan kepada engkau dengan cara yang baik. Engkau memperlakukan orang dengan cara yang buruk, maka jangan salahkan kalau orang lain juga memperlakukan kita dengan hal yang buruk. Kama tadinu tudan. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Bagaimana kita lakukan, maka orang lain juga bakal berlaku yang sama kepada kita. Ganjaran itu sesuai perbuatan. Wa ma'ubidallah bimisli tu'al khawf. Ya. Dan tidaklah ada ibadah kepada Allah, ya, yang mirip seperti selalu merasa takut kepada Allah. Innal mu'min jama ihsanan wa isfaqa. Orang beriman itu menggabungkan ihsan, berbuat baik, menjalankan ibadah, menjalankan taat, wa isfaqa, dengan rasa takut sama Allah. Jadi dia melakukan kebaikan dan takut. Takut akan murka Allah, takut akan azab Allah. Ada ciri mukmin. Ibadahnya non-stop, cuman takut sama Allah, enggak berubah, tetap takut. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik jama isa wa amna. Kalau orang munafik dia lakukan maksiat dan merasa aman. Dia melakukan keburukan, ninggalin sholat tapi enteng aja. Ada sifat munafik. Dia melakukan hal yang haram tapi merasa aman dari murka Allah. Ada munafik. Tapi kalau orang yang beriman, kata Imam Hasan Al-Basri, dia melakukan kebaikan tapi takut sama Allah. Makanya selalu kita dengarkan ayolah ahbab, ucapan-ucapan para ulama-ulama kita, kaum salihin, yang melakukan banyak ibadah tapi merasa dia adalah orang yang paling banyak dosa. Takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, wa hakadha. Dan memang semestinya begitu. Harusnya seperti itu. Itu ada hadis qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah nyatakan, ya Daud,
basyiril muznibin wa absyiril siddiqin, wa anziris siddiqin. Dia bilang, ya Daud, basyir, berikan kabar gembira kepada siapa? Buat orang pelaku dosa. Basyiril muznibin wa anziris sadiqin, dan ancam orang yang berbuat baik. Nabi Daud bingung. Biasanya ancaman kan buat pelaku dosa ya. Kabar gembira buat pelaku taat, tapi dibalik sama Allah. Buat pelaku dosa kasih kabar gembira, buat pelaku taat kasih ancaman. Gimana caranya ya Allah? Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Kata Allah bilang kepada para pendosa, berikan kabar gembira. Kapanpun dia mau tobat, Anda terima. Kapan dia mau balik, saya nggak pernah nutupin buat mereka, kata Allah. Dan sampaikan kabar kepada kaum sadiqin, orang-orang yang dekat dengan saya, yang melakukan taat kepada saya, ancam mereka. Apa? Kalau mereka merasa bangga atas perbuatan dia, akan saya hapuskan semua pahalanya. Akan jadi melakukan kebaikan tapi takut khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Siapa nih? Khairul bariyah. Orang yang melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak taat. Allah nyatakan haula, ini mereka semua nih liman khasyya rabbah. Ahlul khasyah. Hakada. Maka ciri orang beriman melakukan kebaikan dengan takut pada Allah. Sedangkan sebaliknya, orang munafik melakukan keburukan tapi merasa aman. Makanya dalam riwayat hadis yang lain yang kata Rasulullah, jikalau seorang mukmin melakukan satu dosa, melakukan satu kesalahan, dia merasa bagaikan gunung yang besar yang siap menimpa kepalanya. Khauf. Ya gunung ini udah diangkat, tinggal dilepas doang dari kepala dia. Tapi kalau orang munafik melakukan dosa, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia usir dengan santainya. Kata Nabi. Lalat hinggap di hidung kita nggak berat, tinggal goyang sedikit tangan kita hilang. Aman. Nah begitulah ciri orang munafik kalau melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala al-munafiq inna ma utituhu ala ilmin indi. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu law anna an-nas izabtulu min sultanihim bi syai' fazi'u ila Allah azza wa jalla lam yalbatu ayarfa Allahu anhum. Itu Al-Imam Hasan al-Basri bilang, kalau seandainya law anna an-nas, kalau seandainya manusia ini diuji oleh Allah dengan pemerintah atau sultannya yang zalim kepada mereka, jahat kepada mereka, terus apa yang harus mereka lakukan? Gal fazi'u ila Allah. Mereka takut kepada siapa? Kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi ketika rajanya zalim, sultannya zalim, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, tempat kembali mereka kemana? Allah. Mereka memohon kepada Allah, merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak butuh waktu lama, melainkan Allah bakal angkat tuh raja yang zalim tadi. Kalau kembalinya pada Allah. Tapi kalau seandainya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ini, ya sampai kapan nggak bakal kelar. Ya. Tapi kalau kembalinya kepada Allah, Allah mudahkan semuanya. Wa qala rahimahullah taala usulus syarr talata. Pongkolnya keburukan ada 3. Wa furu'uhu sittah. Sedangkan cabangnya ada 6. Apa usulnya keburukan? 3. Yang pertama hasad, yang kedua haris, yang ketiga hubbud dunya, cinta dunia. Jadi hasad, rakus dan cinta dunia. Al-hasad hadza berharap hilangnya nikmat dari seseorang. Berharap dari seseorang, baik itu nikmat hilang total atau dipindahkan ke tangan orang lain. Ada hasad. Ada sifat yang buruk, ya. Sifat yang buruk. Itu Nabi nyatakan innal hasad ya'kulun nar ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab.
Hasad akan menggerogoti kebaikan layaknya api menggerogoti kayu bakar. Dan orang yang hasad tanpa disadari oleh dia, itu bukan hanya berharap hilang nikmat doang, tapi dia juga seakan-akan menyalahkan Allah. Ya. Tanpa dia sadari, dia seakan-akan menyalahkan Allah. Apa yang disalahkan dari Allah? Dia bilang, ya Allah, kenapa engkau kasih dia nikmat? Mesti dia nggak berhak nih. Jadi Allah kan berhak memberikan nikmat pada siapapun yang diinginkan Allah. Tapi buat orang yang hasad, dia pun seakan-akan komplain sama Allah, menyalahkan Allah. Mestinya Allah salah nih, mesti bukan buat dia nikmat, mesti buat saya atau buat orang lain. Kenapa dia dapat nikmat? Tuh lihat. Ya. Jadi benar-benar artinya bertentangan sekali nih kepada Allah. Ada hasad. Kemudian hiris, rakus. Orang kalau dia rakus dunia, rakus harta, rakus jabatan, nggak peduli dengan orang sekitarnya, nggak peduli halal apa haram, nggak peduli ini zalim atau tidak zalim. Pokoknya saya harus mendapatkan ambisi besar untuk mendapatkan dunia. Ada hiris. Yang ketiga hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini ya ahbab adalah penyakit yang ada dalam hati, yang mana beda, bukan berarti orang kalau cinta dunia berarti harus kaya raya, enggak. Terkadang miskin, nggak punya apa-apa, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu nggak bisa kita nilai dengan orang yang hartawan, wah cinta dunia ini, rumahnya punya berbagai macam fasilitas, cinta dunia ini, enggak, belum tentu. Terkadang orang yang nggak punya harta sedikit pun, bahkan yang nggak punya pakaian untuk dikenakan oleh dia adalah orang yang paling rakus akan dunia. Orang yang paling cinta dunia. Makanya hadirin, arti cinta dunia ini artinya tertanam dalam hatinya kecondongan untuk mendapatkan dunia. Makanya sebagaimana zuhud tidak diartikan kalau zuhud itu pasti miskin. Enggak juga. Terkadang orang yang kaya raya zuhud. Terkadang orang yang miskin cinta dunia. Makanya Habib Anis itu pernah waktu ngebahas tentang zuhud, zuhud itu bukan berarti nggak punya harta ya. Zuhud itu bukan berarti miskin ya. Kenapa? Sebab miskin nggak punya harta itu nasib, bukan zuhud. Nasibnya dia. Zuhud nggak begitu. Zuhud adanya dalam hati, bukan di fisik. Bukan di fisik ya ahbab. Makanya di situ nih hubbud dunia. Sedangkan cabangnya hubbur riyasah. Pengen jadi pemimpin. Pemimpin di sini nggak mesti jadi pemimpin negara. Pengen punya ambisi untuk dihargai, dihormati, itu pun juga hubbur riyasah. Ini orang kampung sini gak ada yang hormat sama saya. Saya kan yang paling berjasa di daerah sini. Kok orang lain acuh nggak acuh? Kok kenal nggak kenal sama saya? Padahal yang paling berjasa di kampung ini saya. Ini yang kayak gini hubbur riyasah. Dia cinta kalau orang tuh menghargai dia, berharap orang tuh hormat sama dia, respect sama dia. Ada hubbur riyasah. Hubbul fakhr, senang berbangga-bangga diri. Hubbut tanah, senang mendapatkan pujian. Hubbus syaba, senang kalau perutnya selalu kenyang. Hubbun naum, senang dengan tidur. Hubbur raha, senang dalam keadaan santai. Udah, pokoknya ini jangan disibukin, anda mau santai aja hidup aneh. Ada cabang dari hubbud dunia. Cabang dari hubbud dunia. Makanya di situ para orang-orang soleh semuanya mustahid dalam ibadah. Jadi hubbur riyasah, hubbul fakhr, hubbul tanah, hubbus syaba', hubbun naum, hubbur raha. 6. Itu, dan yang paling sulit dikeluarkan atau yang paling akhir dikeluarkan dari seorang wali penyakit hatinya adalah hubbur riyasah. Jadi seseorang tuh menjadi wali itu proses penyembuhan penyakit hati, penyakit 1, kedua, ketiga, keempat itu disembuhkan semuanya. Dan yang paling terakhir disembuhkan hubbur riyasah. Makanya nggak heran kalau ada orang, masya Allah, dia padahal saya bingung, ahli ibadah, rapi, akhlaknya baik, tapi kok kadang-kadang kalau orang nggak peduli sama dia agak sedikit marah ya. Wajar. Sebab penyakit hati yang paling terakhir dicabut sama Allah dari orang soleh, ini dia hubbur riyasah. Hubbur riyasah. Makanya kalau dia benar-benar dihilangkan semua, khalas. Model kayak Hasan al-Basri. Kalau dia duduk tuh kayak bagaikan seorang hamba yang udah siap kapal dieksekusi mati.
Orang puji dia, orang caci maki dia, di hadapan dia sama. Orang kenal dia, orang nggak kenal dia, di mata dia sama. Artinya udah bersih nih hatinya. Tapi kalau masih ngerasa, kok orang gak hormatin saya, kok orang masih ada kubur yasa. Hakada. Ya Rabb, insyaallah hati kita dibersihin semua dari penyakit hati ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala man ahabba dunya zahaba khawfal akhirah min qalbih. Barang siapa yang cinta dunia, maka akan hilang atau akan pergi rasa takut di hari akhirat dari hatinya. Enggak ada rasa takut lagi di akhirat. Maksudnya rasa takut akan akhirat. Ya. Artinya merasa aman, udah tenang, ntar di akhirat saya masuk surga. Lupa dengan neraka, lupa dengan azab kubur, lupa dengan siksa, lupa dengan azab. Kenapa? Sebab hatinya dipenuhi cinta dunia. Orang kalau hatinya dipenuhi cinta dunia, lupa dengan azab, dengan siksa dan lain-lain, sehingga tidak ada rasa takut di hari akhirat, akan hari akhirat. Wala yaftah 'abdun 'ala nafsihi baban minad dunya illa sudda 'alaihi 'ashra abwab min a'malil akhirah. Tidaklah seorang hamba membuka satu pintu agar bisa masuk dalam urusan dunia, melainkan dia telah menutup 10 pintu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Satu pintu dunia dibuka, perbandingannya 10 pintu akhirat tertutup. Hakada. Kasair ala ghairi tariq. Ya, dinyatakan illa sudal kasair ala ghairi tariq, kayak orang yang nyasar, jalan bukan jalannya. Nyasar. Dia pikir dia nyampe jauh padahal nyimpang. Ya. Wa mayafsuduhu aktsar mimma yasluhu, dan yang dirusak sama dia lebih banyak dibandingkan yang diperbaiki oleh dia. Wala tazal kariman ala ikhwanik malam tahtaj ila ma fi aidihim, dan hendaknya engkau berusahalah menjadi orang yang dermawan buat saudara-saudaramu. Ya, selagi harta tersebut tidak kau butuhkan untuk dirimu, bagiin. Kita merasa cukup dengan keadaan kita, alhamdulillah, lebih kasih orang. Bantu orang. Ya. Hakada. Miskin ibn Adam, radhiya bidar, halaluha hisab, haramuha adab, yastaqil maluhu wa la yastaqil amaluhu, alal asgham wal amrad, usisat hadhihi dunya, fahabbaka tasih minal asgham wa tabra minal amrad, hal takdir an tanju minal maut. Dinyatakan miskin nih, anak keturunan Adam, dia ridha dengan dar, rumah yang dia punya, tempat tinggal yang dia punya, ini dunia. Radhiya bidar, ini radhiya bidunya. Dia senang dengan keadaan yang dia ada saat itu, dengan dunianya, dengan kesibukannya, dengan kehidupannya. Yang mana nih, dia bilang nih, perkara dunia ini kayak orang masuk masuk supermarket ya. Itu yang yang duitnya banyak, dia bakal bawa troli, belanjanya banyak. Bawa troli dorongan, bawa belanjanya banyak. Kenapa? Duitnya banyak. Kadang satu troli nggak cukup, 2 troli. Saking banyaknya dia bawa duit, maka dia bakal merasa belanja banyak, aman. Kenapa? Duitnya ada. Sedangkan orang yang sederhana, yang duitnya nggak terlalu banyak, nggak bawa dorongan, bawanya tentengan, hadirin, keranjang. Kenapa? Tahu diri, duit nggak banyak, ya sekedarnya udah yang bisa dibelanja sesuai kebutuhan. Yang nggak bawa duit, cuma lihat-lihat doang, nyuci mata, ada apa sih ini? Nah, cuman yang jahat yang nyolong, duit kagak bawa tapi nyolong kanan kiri, masuk kantong, masuk ini. Itu nanti keempat orang tersebut waktu lewatin kasir beda tuh keadaannya. Yang bawa belanjaan banyak, mau keluar tunggu dulu, hitung dulu semuanya. Ada perhitungannya di kasir. Ini sekian, lama. Yang keranjang jalurnya khusus, nggak ngantri dorongan, jalur khusus, cepet dihitung tapi cepet. Yang nggak bawa apa-apa, yang nggak belanja apa-apa, buat apa ngantri? Keluar aja dari tempat semula, aman. Walau ditanya oleh polisi, oleh satpam, keluar tanpa hisab. Cuman yang nyolong, begitu mau keluar bilang, ketahuan, alarm bunyi. Apa yang dilakukan? Ayo, bakal dihitung, semuanya bakal dihukum. Jadi begitulah gambaran kehidupan dunia kita ini, ya Allah. Jadi halaluha hisab, haramuha azab. Dia merasa cukup dengan hartanya doang, tapi dia nggak memiliki amal.
la yastakil amalu, amalnya nggak bisa nolong dia. Kalau harta kayak itu banyak tapi amalan nggak ada. Alal asqam wal amrad usisat hadhihi dunya. Tahukah bahwa dunia ini isinya cuma penyakit, kesusahan, kesumpekan, kesulitan, hanya dunia. Ente takut dari sakit, berharap bisa sembuh dari penyakit, tapi apakah ada orang yang mampu selamat dari kematian? Nggak ada. Kita sakit pengen sembuh, biar minum obat biar sembuh, tapi sembuhkan diri dari kematian nggak ada. Oke, pernah ada satu orang raja bangun istana. Dia bangun istana yang begitu megah, yang begitu indah, dengan teliti, dengan detail yang bagus begitu. Habis ini raja ngundang orang-orang untuk menyaksikan dan melihat istana yang baru dibangun ini, untuk memberikan penilaian. Maka semua yang diundang memberikan penilaian, semuanya bagus. Masya Allah raja, istananya bagus, nggak ada kurangnya, nggak ada cacatnya. Pemilihan warnanya tepat, ornamennya juga peletakannya bagus, semuanya wah, udah sempurna. Tapi ada satu orang soleh yang diundang, bilang, "Gal raja, ini istana punya satu cacat, satu aib." Orang pada bingung. Ini yang bilang nggak ada cacat, nggak ada aib, ini orang-orang yang ahli bangunan semua. Ini orang soleh kan tahu ini cuman ngajarin orang agama, tapi kok bisa menilai ini bangunan ada cacatnya. Kata raja, apa kekurangan dari bangunan ini? Kekurangannya satu ya raja, apa? Pemiliknya nggak kekal, pemiliknya bakal mati. Kata raja, gak sadar, bener. Mau sebabapun yang kita punya, ujung-ujungnya kita mati, bakal kita tinggalkan semuanya. Kata jadi intinya ya habab, ya, ini wakana radhiyallahu taala anhu yahlif annahu ma'adha ahad dirham illa adalahu Allah, wa kana yaqul idza ra'aita fi waladika ma takrah falam anhu syai'un turadu bihi fa ahsin, wa qala syarrun nas lil mayyit ahluh yabkuna alaih wa la yahuna alaihim qada'u dainih, wa ila nahwi hadza asyara an-nadim biqali fi wasfihi an-nas al-mutabarri'i maqala radhiyallahu ta'ala. Dan juga beliau pernah mengatakan, pernah bersumpah, karena yahlif, dia pernah bersumpah bahwasanya tidaklah seseorang memuliakan dirham melainkan bakal dihinakan Allah. Kalau orang memuliakan dunia, maka dia akan menjadi orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kata beliau, kalau engkau melihat anakmu melakukan sesuatu yang kamu enggak suka, fa'lam anhu syai'un bihi, maka ketahuilah bahwa memang itu semua memang untuk itu ditujukan oleh Allah, maka fa'ahsin, engkau mesti berbuat baik. Artinya kalau ada anak kita melakukan kesalahan, itu sebenarnya teguran dari Allah buat kita. Maka dalam riwayat hadis, kalau engkau mendapatkan kendaraanmu tidak nurut kepadamu, dulu kan kendaraannya kuda atau keldai, kalau kau dapatkan kudamu atau keldaimu berontak, tidak nurut kepadamu, maka ingat-ingatlah ada dosa yang mana kau belum tobat pada Allah. Kalau nanti tobat kembali kepada Allah, kau punya dosa, maka bakal nurut. Begitu juga ketika anak kita melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak enak buat kita, maka coba ingat ada dosa yang pernah kita lakukan, maka jangan kita salahkan anak kita, salahkan diri kita. Fahsin, maka berbuat baiklah. Wa qala syarrun nas lil mayyit ahluh. Kata beliau, seburuk-buruk manusia untuk orang yang dia meninggal adalah keluarganya sendiri. Keluarganya itu adalah yang paling buruk kepada mayit. Karena kenapa? Ia bukun alaih, menangisi yang udah meninggal, tapi la yahuna alaihim qada'u dain, tapi enggak pernah mikirin bayar hutang yang udah meninggal. Oh, nangis, saya sedih ditinggal mati bapak saya, ditinggal mati umi saya. Hutang ini kan, aduh, hutang bukan urusan saya. Ya, hutang mah warisan, sini duit warisan dulu, hutang belakangan. Ya. Maka ini yang paling buruk buat orang yang udah meninggal dunia. Makanya nasihat beliau ini yang begitu luar biasa, kata Imam Al-Haddad, gal nasih al-mutabarri'. Ya, seorang yang memberikan nasihat benar-benar penasihat ulung, Sayyidina Hasan Al-Basri, yang semua ucapan beliau itu kalau dilihat dengan ucapan para anbiya mirip, mirip seperti ucapan para anbiya dan para mursalin. Wallahu taala a'lam bishawab.